Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi simak sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang akan saya jawab. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya user RV5. Apa betul Mas kalau asam lambung naik sering buang air kecil dan juga buang air besar tapi nggak bisa buang air besar? Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, saya akan bagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya mengalami gangguan asam lambung disertai dengan gangguan cemas juga. Pada saat saya dulu mengalami ini, ya memang ya kalau kita itu apa namanya kecemasannya sedang tidak terkendali ya, itu bawaannya itu pingin kencing terus, bawaannya seperti kayak pingin BAB. Padahal pada saat kita menuju ke toilet nggak BAB ya teman-teman ya, itu bisa karena kita itu kecemasannya sedang tidak terkendali, jadi kita itu gelisah. Kalau bawaannya setelah gelisah itu ya pinginnya kayak pingin kencing terus, kayak pingin BAB tapi nggak keluar BAB gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sensasi seperti ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya sudah umum dirasakan untuk penderita gangguan asam lambung ya, yang disertai dengan kecemasan. Memang mungkin tidak semuanya, tapi saya dulu termasuk yang seperti itu. Oke teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya, bentar ya teman-teman ya. Indonesia Original Culture. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam. Video-video sampean selalu saya hadir karena ingin merasakan gimana rasanya sehat kembali. Masih di tahap badan gemeter, dingin, keringat, sesak nafas, kembung, begah, berjuang dan selalu berjuang demi sehat kembali. Yang pastinya kita akan meraih kesehatan dan normal kembali. Intinya sabar dan menerima apa yang kita rasakan sekarang. Pasti dari sebuah kesabaran kita akan kembali sehat dan normal lagi. Amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman ya. Memang betul sekali untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dibutuhkan kesabaran kita. Nah, pada saat kita mengalami memang susah ya, karena apa yang kita rasakan setiap hari kita sudah seperti sudah jenuh, sudah bosan, kita pingin buru-buru sembuh. Akan tetapi keinginan yang buru-buru itu juga bisa menghambat ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya atau menurut saya ya teman-teman itu harus lebih bisa bersabar. Memang ini perlu latihan, saya pun dulu juga sama, nggak bisa sabar, pinginnya buru-buru cepat sembuh. Tapi semakin buru-buru, saya semakin terbebani. Akhirnya penyembuhannya itu prosesnya lebih lama ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, usahakan selalu sabar dalam menghadapi sensasi-sensasi yang muncul setiap hari ya. Kita berusaha terus untuk 3P-nya kita jalankan secara konsisten. Insya Allah nanti perlahan juga akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, lanjut lagi dari akunnya Nia Rudi. Alhamdulillah semakin membaik semuanya. Kalau cuma mau mens datang badan pegel-pegel, terus lebam di beberapa bagian tubuh. Tapi aku anggap hal biasa karena sebelum kena GERD juga sudah pernah seperti itu. Mungkin ada yang sama untuk perempuan. Nah, ini untuk perempuan ya, bisa di share ya ini ya, ininya apa namanya, jawabannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ini mungkin bukan masalah karena pas mau menstruasi ya, akan tetapi ada beberapa sensasi yang sebelumnya sebelum terkena gangguan ini kita sudah merasakan ya teman-teman ya, sudah pernah mengalami. Akan tetapi pada saat kita terkena gangguan asam lambung ya, kita itu merasakan banyak sensasi, terus ketika sensasi itu mulai berkurang, muncul lagi, kita itu terasa seperti kepikiran lagi. Padahal sebelumnya saat kita normal dulu pun, saat masih kita sehat, kadang kita merasakan sensasi-sensasi yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman coba lebih apa namanya, lebih bisa memahami tentang
kondisi pada saat kita itu normal, kita itu pernah mengalami seperti apa saja, yang seperti kadang pusing ya, kadang badan pegel-pegel, terus kadang kita juga kembung gitu, itu juga pada saat kita normal itu juga pernah merasakan. Jadi pada saat kita terkena gangguan asam lambung, ketika sensasinya mulai berkurang, terus muncul lagi sensasi-sensasi yang seperti itu, coba teman-teman pahami, amati. Dulu pernah nggak waktu pada saat kita masih normal sebelum terkena gangguan asam lambung, pernah mengalami seperti itu atau tidak? Kalau pernah mengalami seperti itu, teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman semakin khawatir, semakin takut lagi, terus kepikiran lagi, itu akan muter-muter di situ terus. Teman-teman nanti akan lebih lama lepas dan sembuhnya ya. Saya doakan buat teman-teman bisa menjalani ini dengan sabar, amatin pada diri kita sendiri, perubahan sedikit demi sedikit kita syukuri ya, kita selalu konsisten 3 P-nya, insya Allah itu akan lebih cepat membaiknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi dari akunnya Robi Nugraha. Kak mau nanya, telinga tertutup dan badan goyang udah berapa hari ini? Oh gini ya teman-teman ya, jadi badan goyang itu mungkin sensasi keliengan ya yang dimaksud ya. Jadi ada yang bilang badan itu goyang, terus keliengan, jalan nggak seimbang, berdiri seperti rasanya kayak mau ambruk, telinga itu rasanya nggak nyaman, kayak bunyi berdenging gitu ya. Terus juga pada saat kita itu tidur ya, itu terasa seperti kayak goyang ya. Dulu saya itu mengalami seperti itu setiap hari, setiap saat ya teman-teman ya. Nah, untuk sensasi seperti ini memang bikin takut ya. Saya pun dulu juga sama, bikin takut, bikin kepikiran. Nah, teman-teman perlu pahami, sensasi seperti ini saya dulu pernah merasakan. Jadi untuk teman-teman yang baru mengalami sensasi seperti ini ya, awal-awal mengalami, yang terpenting teman-teman jangan takut, jangan kepikiran yang macam-macam. Kalau saya dulu itu langsung kepikirannya yang macam-macam, terus berpikir jauh, akhirnya kecemasan saya itu semakin tinggi dan semakin tinggi, memicu sensasi-sensasi yang lain bermunculan. Untuk teman-teman yang baru merasakan seperti ini, mungkin baru hitungan hari, minggu ya, itu teman-teman jangan takut ya, karena untuk sensasi seperti ini sudah umum sekali untuk menderita gangguan asam lambung. Ini karena penurunan energi kita ya, energi kita sedang drop, terus pikiran kita juga sedang macam-macam ya, sedang kacau gitu ya, memikirkan sensasi, memikirkan pekerjaan, memikirkan bagaimana kedepannya dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman itu bisa berlatih untuk rileks, jangan takut ya teman-teman, berlatih untuk mengendalikan kecemasannya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya dari akunnya siapa ini? Tampok-pok, kontennya ujung-ujungnya obat dokter. Gini ya teman-teman, mungkin ini belum lama ya menyimak video-video saya. Jadi saya nggak pernah promosi obat ya teman-teman. Saya hanya bicara bicara berdasarkan pengalaman pribadi saya. Memang saya konsumsi obat dari dokter gitu ya. Saya tidak mempromosikan merek-merek tertentu ya untuk dikonsumsi oleh teman-teman, karena obat dokter sebaiknya teman-teman itu konsultasikan dulu dengan dokter ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Robert Edward. Kalau mulut selalu asam, apa yang mesti dilakukan? Bantal tinggi, capek susah buat tidur mas. Nah ini ya teman-teman ya, mulut asam itu kan kemungkinan karena refluksnya asam lambung ya. Jadi kita tidur pada saat malam itu bantal ditinggikan itu, yaitu usaha kita atau upaya kita untuk meminimalisir refluksnya asam lambung ya teman-teman ya. Memang saya dulu juga susah, bantal agak tinggi itu buat tidur susah, tapi lama-kelamaan itu akan terbiasa ya teman-teman. Yang terpenting juga teman-teman itu jaga di pola makannya ya, hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambungnya, dan usahakan ketika mau tidur itu usahakan itu jeda setelah makannya itu kurang lebih 2 jam. Saya pengalamannya dulu seperti itu ya. Jadi jangan setelah makan terus langsung tidur, itu juga bisa memicu itu refluksnya asam lambung ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Dinda Aprilia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dada bagian kiri kok sakit dan kadang pindah ke bagian kanan. Ya biasa kalau untuk
kita penderita GERD gitu ya, itu kadang memang merasakan seperti itu, celekit-celekit itu kadang sakit gitu ya, kadang kiri, kadang kanan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman itu nggak usah takut. Ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter, sudah dicek ini, itu, dan sebagainya, teman-teman tidak didiagnosa ada penyakit lain, teman-teman cuma didiagnosa karena gangguan asam lambung, mungkin ada kecemasan yang berlebih ya. Biasa efek GERD memang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Saya lagi batuk teman-teman. Alexaugo. Asam lambung lumayan, sensasinya ditambah lagi keliengan dan pusing. Ya Tuhan, berikan saya kesembuhan, begitu juga yang sakit yang ada di sini. Amin ya robbal alamin. Sebentar ya. Dari akunnya Rohimin. Hampir setahun Mas, saya nggak pernah makan sambal pedas, tapi coba memberanikan makan sambal pedas sampai keringetan. Saking pedasnya, hanya saja pikiran masih kepikiran aneh-aneh ya. Coba dilatih sedikit-sedikit dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau masih kepikiran yang aneh-aneh pada saat awal-awal mencoba ya wajar ya teman-teman. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Dilatihnya sedikit-sedikit dulu, jangan yang langsung levelnya tinggi ya, levelnya sedikit-sedikit aja dulu gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Angga Setiawan. Sekarang saya rasakan pikiran cemas, dada terasa nyeri, terus kepala terasa berat, ngilu. Solusinya ya Bang, pikiran cemas, usahakan teman-teman itu berlatih untuk rileks ya. Metode relaksasi masing-masing orang bisa saja berbeda. Kalau saya dulu itu kan sering keluar dari rumah, kita lihat pemandangan-pemandangan segar ya, mungkin teman-teman bisa coba kalau tinggal di daerah ya, kunjungi ya mungkin sawah-sawah gitu ya, terus sungai ya, mungkin di kota-kota itu bisa di taman kotanya gitu ya teman-teman ya. Saya itu berlatihnya seperti itu supaya bisa rileks ya, untuk mengurai pikiran-pikiran yang tegang ya teman-teman ya. Terus kalau kepala terasa berat, ngilu, ya itu biasanya efek karena kita itu berpikirnya itu tegang, jadi otot dan saraf itu tegang. Jadi teman-teman coba rilekskan ya teman-teman ya, coba berlatih untuk rileks. Metode relaksasi masing-masing orang mungkin bisa saja berbeda. Teman-teman tinggal pilih, banyak video-video relaksasi ya yang ada di YouTube, coba teman-teman searching saja yang cocok yang mana. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ahmad Muhrodin. Perut kembung Mas dan susah kentut, solusinya. Nah, kalau perut kembung, susah kentut, yang saya dulu lakukan adalah ketika kembung itu saya bawa jalan. Jadi pas pada saat saya bawa jalan, terus kita juga sudah ada mulai rileks ya, itu biasanya nanti akan kentut ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Bentar ya teman-teman ya, saya scroll dulu. Aris, aku yang rasakan 1 tahun asam lambung itu kaki kesemutan, tangan kebas, badan lemes, tapi badan aku gemuk. Naik motor udah jauh, kerja berat aman, tapi cuma keliengan sedikit bandel. Ayo teman-teman semangat, ntar sembuh. Nah gini ya teman-teman ya, jadi kalau kayak kebas-kebas itu saya juga dulu itu sering ya teman-teman. Itu memang bisa karena efek kita itu kecemasan kita itu memang sedang tinggi gitu ya. Itu saya dulu itu kebas itu di tangan sini, terus kadang di kaki, terus yang sering ini di area sini gitu ya teman-teman. Kalau udah cemas itu sudah kebas itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, bawa saja kita itu untuk aktivitas ya, mungkin jalan kaki, terus kita relaksasi, nanti lama-lama juga terbiasa ya teman-teman ya. Jadi tingkat kecemasannya bisa berangsur sedikit demi sedikit itu menurun, dan lama-lama nanti terkendali ya. Oke, dari akunnya Rasel Juanda. Cara naikkan BB setelah turun gimana ya kawan-kawan? Dulu saya asam lambung, sering muntah setelah makan. Sekarang masih makan obat, tolong solusinya buat naikin berat badan. Sekarang saya nggak makan cabai. Jadi untuk menaikkan berat badan ya sebenarnya bukan target utama kalau menurut saya. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Turun drastis dan saya khawatir berat badan saya kok semakin turun. Jadi kepikirannya semakin cemas lagi, semakin gelisah lagi. Waduh, jangan-jangan ini kena penyakit ini, kena penyakit itu, semakin cemas lagi. Jadi untuk teman-teman
Targetnya jangan dulu untuk menaikkan berat badan, tapi targetnya adalah sembuh. Ketika teman-teman sudah mulai sembuh dari gangguan asam lambung ini, kecemasannya juga sudah mulai terkendali, nanti berat badan juga berangsur mengikuti naik ya teman-teman, walaupun secara perlahan. Dulu saya itu turunnya drastis, tapi untuk naikin itu dulu ya, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, tapi berangsur naik, 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 naik gitu, walaupun sedikit-sedikit. Intinya teman-teman itu fokus kepada penyembuhannya dulu. Nanti kalau udah sembuh, insya Allah berat badan teman-teman juga akan mengikuti. Tapi jangan terlalu berlebihan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Subroto. Saya sudah sebulan asam lambung, sensasi berubah-ubah, sekarang mata blur, kaki kebas, dan belakang tangan. Iya, memang seperti itu, teman-teman nggak usah kaget ya. Yang penting teman-teman jangan takut ya, jangan khawatir tentang apa yang sedang dirasa, karena semakin takut, semakin khawatir, kecemasan kita akan semakin bertambah. Kalau kecemasan kita semakin bertambah, energi kita drop, bisa memicu sensasi-sensasi yang lain bermunculan. Jadi coba teman-teman hadapi ya sensasi-sensasi seperti ini, itu belajar dari apa yang sudah pernah dirasakan, yang tadinya kita khawatirkan tentang rasa ini, rasa itu juga tidak terjadi gitu ya. Teman-teman itu coba mulailah konsistenkan 3P-nya, dari pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, kita perbaiki secara konsisten ya teman-teman ya, karena menurut saya 3P ini penting sekali dalam proses penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya teman-teman ya. Sekian dulu teman-teman, insya Allah nanti akan disambung lagi dengan tema yang lain, masih mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Saya mau istirahat dulu sebentar ya teman-teman ya. Tetap semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.